Assalamualaikum, jumpa lagi dalam pembelajaran Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kali ini kita akan membahas terkait algoritma pencarian yang ada pada Artificial Intelligence yang umum atau banyak digunakan. Masih bersama saya, Syahrul Adisa. Kita awali dengan pengenalan tentang apa itu algoritma pencarian. Dalam Artificial Intelligence, yaitu suatu metode yang nantinya akan kita gunakan untuk sebagai solusi di dalam mencari keputusan terbaik dalam satu permasalahan. Nah, dalam melakukan proses pencarian solusi, kita mengeksplorasi nanti semua kemungkinan-kemungkinan solusi yang bisa kita gunakan pada suatu ruang pencarian atau disebut dengan istilah search page. Contoh yang banyak kita bisa temukan di dalam algoritma pencarian pada artificial intelligence ini bisa dilihat pada proses di dalam menemukan rute tercepat antara dua titik dalam peta. Misalnya banyak kita temukan di Google Map mungkin ya, seperti itu. Selain itu bisa juga digunakan di dalam mencari solusi terbaik di dalam permainan catur atau mencari keputusan terbaik dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam implementasi algoritma pencarian di AI ini ada beberapa faktor penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah heuristik. Nah, ini terkait dengan penggunaan di dalam proses pengembangan solusi yang baik dengan menggunakan pengetahuan atau pengalaman. Sehingga dalam algoritma pencarian pada AI ini, sifat faktor holistik ini bisa digunakan untuk mempercepat pencarian solusi yang terbaik. Contohnya di dalam algoritma pencarian AI atau STAR, heuristiknya itu digunakan untuk memilih jalur yang paling efisien menuju ke suatu tujuan. Faktor yang kedua adalah penanganan konflik. Nah, nanti di dalam proses pencariannya ini mungkin akan kita temukan beberapa masalah yang ada di antara kendala atau batasan yang ada. Sehingga di dalam algoritma pencariannya nanti kita perlu melakukan penanganan terhadap konflik yang kita akan lakukan. Nah, nanti kita bisa menggunakan beberapa teknik seperti teknik penalti atau strategi yang lebih fleksibel kita gunakan. Nah, kita membagi algoritma itu dalam dua teknik. Teknik yang pertama adalah uninformed search. Nah, di sini ada 5 algoritma yang saya cantumkan. Mungkin saja masih banyak, masih ada beberapa, nanti silahkan di googling saja dan di search. Yang pertama adalah Breadth First Search atau BFS. Ini menelusuri semua node pada satu tingkat sebelum lanjut ke tingkat berikutnya. Oh, ini mungkin kira-kira sama dengan biasa kita gunakan istilah FIFO ya, first in first out. Yang kedua adalah Uniform Cost Search atau UCS. Di dalam melakukan proses pemilihan jalur dengan biaya paling rendah, ini yang didahulukan. Jadi dia berpatokan pada mana yang paling murah cost-nya, maka itu yang akan dilakukan operasi terlebih dahulu. Kemudian adalah Depth First Search atau DFS, itu proses penelusuran cabang sedalam mungkin sebelum kembali ke cabang lain. Dan yang keempat adalah Depth Limited Search atau DLS. DLS ini adalah merupakan maksimasi atau penyempurnaan atau peningkatan dari model DFS tadi. Kemudian iterative deepening, DFS atau IDS istilahnya ya. Ini adalah kombinasi dari teknik DFS dan BFS dengan kedalaman yang bertahap. Yang kedua adalah teknik informed search.
Teknik informed search itu ada 6 di sini yang saya cantumkan. Yang pertama adalah greedy best first search, yaitu memilih node dengan nilai heuristik yang terbaik. Ya. Kemudian A star, A search star, ini menggunakan fungsi evaluasi dengan persamaan Fn sama dengan Gn ditambah dengan Hn. Lalu ada juga algoritma iteratif deepening A star, yaitu menggabungkan IDDFS dengan A star. Yang keempat adalah ada hill climbing. Nah, ini prosesnya selalu bergerak ke arah nilai heuristik yang terbaik. Dan teknik yang kelima adalah simulated annealing, ya, mengatasi lokal optimum dengan probabilitas yang acak atau random. Dan ada genetics, algoritma genetik. Ini algoritma genetika adalah algoritma pencarian yang meniru proses evolusi dalam alam untuk mencari solusi terbaik. Teknik algoritma pencarian pada AI itu ada beberapa ya tekniknya. Nah, di sini ada 4 teknik yang saya tampilkan. Nanti bisa dibaca dan dilihat sendiri. Kita langsung aja berpindah ke algoritma yang pertama ya. Yang pertama adalah algoritma BFS atau Breadth First Search. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat dulu pengertiannya ya. Breadth First Search itu adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau node dari satu struktur data pohon atau graf. Pada algoritma ini pencarian dimulai dari pemilihan node awal, kemudian nanti dilanjutkan dengan pencarian bertahap level demi level. Nanti prosesnya dia akan memeriksa seluruh node pada kedalaman tertentu sebelum masuk ke level yang lebih dalam lagi hingga ditemukan tujuan atau goal dari state-nya. Itu pengertiannya. Nah, cara kerja algoritma ini bekerja itu menggunakan sistem queue atau antrian ya. Jadi queue adalah struktur data abstrak yang mengikuti prinsip PIPO. Tadi saya sudah jelaskan prinsip PIPO yaitu first in, first out, yang mana data yang dimasukkan terlebih dahulu akan diakses lebih dulu. Nah, itu dia, seperti itu. Artinya data mana yang pertama masuk, pada saat kita mau lakukan print atau dikeluarkan, maka yang pertama masuk itulah yang kemudian harus dikeluarkan terlebih dahulu atau dicetak terlebih dahulu. Nanti kita punya semacam ilustrasi seperti ini ya. Bisa kita lihat di situ. Jadi ada Q awalnya di sini dan ada DQ-nya yang di belakang. Nah, langkah-langkah algoritmanya dari BFS ini, langkah pertama adalah kita ambil antrian yang kosong, mana yang masih kosong nanti kita posisikan di situ. Tadi kalau kita mundur ke belakang berarti kan ini masih kosong semua ya antriannya. Jadi pada saat ada nanti data masuk yang kita masukkan, maka dia akan berada pada posisi antrian yang pertama yang karena masih kosong ya. Langkah yang kedua adalah memilih node awal dengan cara mengunjungi node dan masukkan ke dalam antrian tadi. Langkah yang ketiga adalah jika antrian atau apabila antrian tidak kosong, maka lakukan ekstrak node dari antrian dan masukkan node anaknya ya, yang jadi nanti bisa dilihat di contoh di grafnya nanti itu kalau misalnya dia punya anak maka dia akan diekstrak dalam antrian itu dalam queue kalau tidak dalam keadaan kosong. Lalu masukkan node anaknya atau dalam hal menjelajahi node ke dalam antriannya. Nah, nanti langkah keempat cetak simpul yang diekstraksi ya, yang mana yang kita ekstraksi berarti nanti induknya atau simpul tersebut kita cetak atau kita keluarkan. Nah, di sini juga ada
algoritma pseudocode-nya bisa dilihat di situ. Ada ya, ini hampir sama aja dengan algoritma dengan notasi bahasa Indonesia seperti ini. Cuman kalau di pseudocode berarti kita gunakan pakem-pakem tertentu atau simbol-simbol tertentu. Tapi itu akan sama saja. Nanti kita lihat di sini ada penjelasannya di dalam penjelasan daripada pseudocode tadi. Baik, kita lihat contohnya ya. Perhatikan grafik di bawah ini. Nah, kita akan menggunakan algoritma BFS untuk melintasi grafik ini. Jadi kita lihat di atas ada node A atau simpul A. Kemudian A ini bercabang melakukan ekstraksi dengan B dan C. Sementara B juga melakukan ekstraksi menghasilkan simpul D dengan E. Dan C juga melakukan ekstraksi dengan simpul F dan G. Dari contoh grafik ini kita akan menetapkan simpul A itu sebagai simpul akar dan mulai melintasi ke bawah dan mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di atas. Ya, maksudnya langkah-langkah algoritma tadi. Nah, kita lihat contohnya ya dari ini. Jadi nanti akan masuk pertama A ke posisi ini, DQ-nya. Simpul atau root node A akan dianggap sebagai simpul akar dan dimasukkan ke dalam antrian. Lalu kemudian A-nya ini kita ekstraksi atau kita cetak. Pada saat kita cetak A, maka dia melakukan ekstraksi di bawahnya itu adalah B dengan C. Berarti akan masuk B dengan C. Kemudian selanjutnya kita akan lihat, kita ekstraksi simpul berikutnya, karena ini tidak kosong ya. So, kalau tidak kosong, kalau kosong berarti kita tidak melakukan ekstraksi. Nah, kemudian ekstraksi node A, ya, kita keluarkan node A sehingga masuklah D dengan B dengan C. Lalu cetak simpul A, ya, keluar simpul A-nya. Nah, dapat dilihat antrian tidak kosong dan memiliki simpul B dan C. Karena B adalah simpul pertama dalam antrian, maka diekstraksi dan kemudian masukkan simpul anaknya atau node anak dari B, yaitu D dengan E. Ya, dan dia akan masuk D dengan E. Gitu. D dengan E setelah kita ekstraksi B-nya ya. Nah, kita ulangi lagi langkah seperti itu sampai semua nanti masuk ke dalam. Ya, seperti tadi sudah masuk dengan E, kemudian kita ekstraksi, kita print C-nya lagi. Pada saat kita lakukan print C-nya, maka kita akan melakukan ekstraksi dan memasukkan node yang berikutnya yaitu node F dan G. Ya, ini F dan G. Nah, nanti sisanya tinggal kita print C, berarti tinggal F dan G. Dan seterusnya. Lalu ada contoh lain, ini hampir sama aja dengan yang tadi, cuma kita nanti bisa dilihat prosesnya akan sama. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari BFS ini? Kelebihannya adalah solusi pasti akan ditemukan oleh BTS apabila ada solusi. BFS tidak akan pernah terjebak di jalur buntu, dan yang ketiga adalah jika tidak lebih dari satu solusi, maka akan dicari solusi dengan langkah minimal. Nah, kekurangan dari BFS itu adalah kendala memori, karena algoritma BFS itu menyimpan semua node dari level dalam kurung saat ini untuk melanjutkan ke level berikutnya. Nah, jika solusi jauh, maka dia akan membutuhkan waktu yang lama. Berarti ini butuh cost yang besar. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan dalam contoh programnya dengan bahasa Python? Ya, ada codingnya seperti ini. Nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi yang pertama kita lakukan dulu import the queue untuk implementasi queue-nya. Lalu setelah itu kita buat fungsi BFS, kita dengan parametersnya itu ada 3, yaitu graph, star, dan goals. Dan kita inisiasi queue dengan jalur awalnya yaitu queue dengan menggunakan DQ, jalur awalnya adalah star, ya parameters yang digunakan ya starnya. Dan kita set untuk menyimpan node yang telah kita kunjungi dengan variabel
di sini di visited, di fungsi visited. Nah, ini dilakukan looping atau pengulangan selama queue-nya tidak kosong ya, karena kalau kosong berarti kan kalau tidak ada yang kosong, misalnya penuh, maksudnya berarti kan nggak mungkin kita melakukan ekstraksi ya. Nah, yang pertama adalah ambil jalur pertama dari queue. Ya, kita gunakan fungsi pop left ya, dari yang paling kiri kita ambil. Dan kemudian ambil node terakhir dalam jalur. Ya, dari path-nya tadi kita masukkan ke node. Jika node sudah dihubungi, lewati. Ya, kalau sudah dilewati berarti kita gunakan fungsi continue. Dan jika setelah itu kita tandai node-nya itu sebagai dikunjungi, berarti sudah kita kunjungi. Tadi sudah ada di atas ini. Set untuk menyimpan node yang telah dikunjungi. Lalu jika node adalah tujuan, maka kita kembalikan jalurnya. Ya, kita return ke path-nya tadi, ada di atas. Kita sudah buat variabel. Nah, proses selanjutnya kita buat proses pengulangan, lakukan iterasi ya ke tetangga node-nya. Buat salinan jalur, kita copy sini path-nya di path, lalu setelah itu tambahkan tetangga ke jalur. Ini maksudnya diekstrak, maksudnya ke situ. Yang tadi di manualnya. Lalu masukkan jalur baru ke dalam queue tadi, ke dalam antrian. Nah, jika tidak ditemukan, maka jalur akan menuju ke tujuan tadi. Nah, ini adalah model graph-nya. Nanti tinggal dicetak. Print jalur yang ditemukan adalah kita panggil fungsi BFS-nya, grafnya kita kirim yang ini A, B, C, D, E. Lalu awalnya startnya adalah A dan finishnya adalah F. Parametersnya F. Jadi kalau kita lihat tadi grafnya itu ada start dan ada goals-nya. Jadi nanti kita ini data grafnya, ini kita mulai dari simpul atau node A dan nanti akan berakhir pada simpul atau node F. Nah, ini tinggal dijalankan. Ini contoh programnya ini saya jalankan, saya ketik codingnya pakai Visual Studio Code, tapi tentu sebelumnya kita harus menginstal dulu aplikasi Python-nya. Tutorial pembuatannya nanti kita langsung praktekkan. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.